Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Mari kita awali perbuatan kita dengan bersuara Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi tentang semantik hari ini Al-Fatihah. Ya karena Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mahasiswa semester 5 kelas sore. Kalau ini bahasa asing, ya sastra Arab. Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada perkuliahan tentang semantik ya. Semantik ini kita akan membahas tentang hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Teman kemarin sudah menjelaskan bahwa semantik ini mempunyai kausalitas, keterkaitan bab akibat dengan mata kuliah yang lain. Karena kita semantik ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh dengan orang lain. Buat semantik aja butuh orang lain, masa kamu nggak butuh dengan orang lain? Baik, untuk bermudah saya akan share screen. Ya, ini prolog dari kata semantik. Ya. Bahasa tumbuh dan berkembang karena kebutuhan manusia untuk berinteraksi. Agar interaksi berjalan lancar, tidak terjadi hambatan atau kesalahpahaman. Diperlukan konvensi dalam memahami makna bahasa. Meski pada awal pertumbuhannya bahasa bersifat manasuka, arbitrer. Dalam penggunaannya diperlukan konvensi bersama antar pengguna bahasa. Itulah sebabnya bahasa bersifat manasuka, dinamis, dan yang ketiga konvensional. Dikatakan manasuka karena antara lambang dan acuan tidak memiliki hubungan logis. Sifat dinamis berkaitan erat dengan manusia sebagai penemu dan pengguna bahasa, yakni selalu melakukan inovasi dalam kehidupannya yang berimplikasi terhadap bahasa yang digunakan. Kemanasukan dan kedinamisan bahasa membuat bahasa tersebut sulit dipahami oleh manusia tanpa disertai dengan kesepakatan bersama dalam memberikan makna. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bahasa bersifat konvensional. Dalam kajian bahasa, mana menjadi isu utama karena bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi. Sejauh bahasa itu dipahami maknanya. Ada 3 jenis tingkatan makna bahasa. Pada tingkat pertama, bahasa menjadi abstraksi. Pada tingkat kedua, bahasa menjadi isi. Dan pada tingkat ketiga, bahasa menjadi pesan komunikasi. Abstraksi, isi, dan pesan komunikasi. Yang disampaikan dan diterima oleh partisipan komunikasi. Dan untuk dapat mencapai 3 tingkat makna itulah diperlukan ilmu tentang makna bahasa. Dalam ilmu bahasa, atau ilmu linguistik, semantik adalah bidang ilmu yang mengkaji makna. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memahami konsep semantik agar kita dapat memahami batasan, arti, dan ciri dari ilmu tersebut. Proses perkembangan dan sejarah keilmuan menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Ya, kita ingin melihat bagaimana ilmu tersebut bisa menjadi bagian penting kebahasaan pada saat ini. Selain itu, seiring dengan perkembangannya, kajian semantik sebagai sebuah bidang ilmu tentu tak bisa lepaskan bidang ilmu lain, di pragmatik, filsafat, antropologi, sastra, linguistik, dan religi. Dengan demikian, sangatlah perlu jika kita melihat hubungan antara semantik dan bidang-bidang ilmu lain yang tersebutkan tadi. Hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Ini pendapat dari Polynius dan Sears, dalam bukunya, dan menegaskan bahwa kita tidak dapat memikirkan sesuatu di luar yang terbahasakan. Hakikat realistis yang dapat dipahami adalah sejauh yang terbahasakan. Artinya apa? Akal kita terbatas. Ya.
dari terbatasnya bahasa, terbatasnya pengetahuan. Apa bahasanya ketika nanti kiamat sudah terjadi, lalu yang beriman masuk surga, mungkin yang fujar atau yang fujur masuk neraka, terus dunia malah kekosongan gitu. Terus apa istilahnya? Itu kan nggak ada bahasanya. Kita juga nggak bisa. Apa ya? Mana mungkin itu disebut dengan zaman di mana nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Salah saja. Dan terbahasakan yang nggak bisa dipikirkan. Ya, maksudnya ya. Jadi memang realitas adalah yang dapat dipahami sejauh bisa terbahasakan. Jika Allah belum menciptakan alam semesta, belum ada alam semesta langit dan bumi, zaman azali, ya, belum ada langit dan bumi, ada masih terbahasakan, masih bisa disebut. Tapi ketika nanti semuanya udah yang terjadi, semua surga neraka, apa bahasanya? Nggak ada. Karena bahasanya nggak ada, ya maka bisa dipikirkan. Ini filsafat. Ya. Oke, next. Pertemuan antara semantik dan filsafat. Kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa, dikemukakan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan. Ya, ada 5 kelemahan. Ini perpaduan antara bahasa dengan filsafat. Yang pertama adalah kekaburan makna dengan jenis. Yang kedua, makna gandaan dari kata tersebut atau ambiguity. Yang ketiga, ketidakterangan atau ketidakjelasan, inexplicitness. Empat, tergantung pada konteks dependent. Dan yang kelima, menyesatkan, misleadingness. Ini mendapat jalan dalam buku yang tulis tahun 2002. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna meaningful atau tidak bermakna, meaningless. Ya, ini penting. Ini maknanya bermakna atau tidak. Contoh kelemahan seperti sifat kesamaran atau ketidakjelasan dalam bahasa terjadi karena makna yang terkandung dalam suatu bentuk bahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diacunya. Contoh, untuk menentukan makna kata tinggi, bisa, atau mampu, seseorang harus mengetahui di mana konteks itu berada. Siapul kalam itu bagaimana? Meskipun demikian, dalam dunia kepenyairan, kesamaran makna itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya gagasan yang disampaikan. Oke. Kata tinggi. Ya. Ini kan lawan dari kata pendek. Ya. Tapi dalam istilah-istilah lain, ini bisa bermakna ambiguity, makna ganda. Maaf, kalau orang-orang habis mabok, sampai disebutkan dalam satu lagu, sejak aku lagi tinggi gitu kan, tinggi itu bermakna mabok. Tinggi itu bermakna mabok. Jadi makna tinggi itu kalau kamu ke Jawa, dan Jawa itu tinggi itu adalah makna tinding. Tinding itu apa? Kutu kayu. Itu di atas triplek, di lantai 2 atau triplek itu ada tingginya. Jadi tinggi di sini bermakna hewan utuh gitu. Ini kan jadi ambiguity, makna gandaannya itu banyak. Kemarin saya cerita, ada kalimat dicuci baju, fotonya dicuci, kata bikin kopi, fotokopi, ya kita pakai mobil Nissan, bisa dibawa batu Nissan, ini kan mana gandaan, ambiguity. Sehingga kata bisa tadi juga ular berbisa atau bisa mampu, ini bermakna ambiguity. Dia punya pemakna gandaan. Ini untuk menentukan ini larinya kemana, maka harus disesuaikan dengan konteks yang berada saat itu. Dalam bahasa Arabnya disebut siakul kalam. Akan tetapi, ambiguity, meaningless, konteks dependent, dalam sudut pandang penyair itu lebih bagus. Semakin kata itu sulit dipahami, semakin kata itu sulit untuk dimaknai, ya itu lebih bagus. Ini saya kasih contoh. Ya. Perhatikan pernyataan penyair Gunawan Muhammad. Dia mengatakan, aku pun tahu, sepi kita semula, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun membagi dingin di luar jendela. Mengkalkan yang esok mungkin tak ada. Pada sisi lain,
Pernyataan tersebut bukan hanya menggambarkan pemikiran tentang suasana sepi, dingin, yang bagi pohon-pohon, ataupun esok yang mungkin tidak ada. Namun secara lebih jauh, pernyataan penyakit Gunawan tadi membawa pembaca pada pemikiran filosofis tentang hakikat keberadaan manusia terhadap itu sendiri. Jika balik pada pengertian filsafat, dapat kita pahami bahwa filsafat ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Filsafat menjadi istimewa karena tidak dapat diuraikan dengan pengetahuan biasa. Untuk menguraikan sebuah filsafat diperlukan ilmu pengetahuan tentang hukum, kaidah berpikir dan logika, ontologi, epistemologi, metafisika, yang merupakan bagian dari filsafat berhubungan dengan logika. Sementara itu, logika memerlukan cara berpikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna. Filsafat yang tidak mempunyai makna dia menjadi tidak berarti. Saya ingin mengajak Anda untuk berfilsafat sendiri. Apa yang Anda pahami kata ada? Ada bisa bermakna tampak, bisa bermakna terlihat, bisa bermakna lawan dari kata kosong, macam-macam. Tapi ketika saya mulai berfilsafat, saya hubungkan filsafat dengan semantik. Anda perhatikan kalimat saya. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, itu ada. Yang ada, sebelum kata ada, itu ada. Ini filsafat ya. Tapi berhubungan dengan logika, ontologi, dan metafisika ini filsafat. Kita ini sebenarnya tidak ada. Saya, Anda, kita semua di sini. Itu berawal dari ketidakadaan. Artinya apa? Kita ini semua ada awalannya, ada pemulanya. Awalnya kita ya tidak ada. Kita ini awal tidak ada. Nggak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Nah, kita ini diadakan oleh yang ada. Kita ini diciptakan. Diadakan dan diciptakan. Oleh yang ada, oleh Tuhan semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata ada yang di sini, kita ini diadakan bermakna diciptakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu bermakna Tuhan. Ya. Kata ada yang tadi hanya tampak, jelas, lawan dari kosong, ternyata maknanya ada luas, universal. Kita ini sebenarnya tidak ada. Jika kita tidak ada, kita lalu diciptakan oleh yang Maha Kuasa. Kita ini diadakan oleh yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Karena kita memang diciptakan oleh yang Maha Kuasa, maka tidak ada itu tidak ada. Kita kan awalnya nggak ada di muka bumi. Tapi sekarang ada. Maka tidak ada, ya tidak ada. Tapi tidak ada itu ada. Tidak ada, ya itu ada. Yang dari kita nggak ada, jadi ada sekarang. Ya? Tidak ada, tidak ada. Kelas kosong, mahasiswanya nggak ada, kursinya nggak ada, mejanya nggak ada. Tapi kata kosong itu ada. Kata kosong itu loh, nggak ada emang. Gelas kosong, airnya nggak ada. Tapi kata kosongnya itu, gelas kosongnya itu ada. Gitu. Ya, yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Yang ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kata ada, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya dunia, manusia, jin, hewan, malaikat, itu ada. Dia sudah ada. Allah tidak ada awalan wa akhiran. Ya. Nah, ini kan kalimat-kalimat filsafat yang sangat erat dengan konsep berpikir, logika, ontologi, epistemologi, dengan metafisika, dan tidak berpikir realistis. Inilah filsafat. Jadi kalau saya jelaskan lagi, bisa lebih pusing lagi. Oke. Baik, ini lebih mudah dipahami. Ada statement filsafat yang menjelaskan, biar saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya.
biar saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya. Ini kalimat sangat bagus sekali ya. Nah, ini membawa semantik sebagai kesadaran sendiri atau muhasabah diri yang perlu dipahami pendengar ataupun penutur agar bermakna apabila diujarkan. Selain itu, semantik juga berperan aktif sebagai penentu atas pernyataan benar atau salah yang diberikan dari premis dan kesimpulan yang diberikan dalam penalaran atau logi original manusia. Ini kan kalimat saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya. Ini saya teman dari bahasa Arab, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian mengintrospeksi orang lain. Ya. Muhasabah diri, apakah kita lebih baik dari orang lain? Sebelum kita merasa orang lain itu lebih baik dari kita. Nah, ini namanya biarkan saya menertawakan diri saya sebelum menertawakan saya. Dan sering sekali ada para tokoh-tokoh nasional kita, beliau pernah membuat buku itu, melawan dengan lelucon. Ini kan luar biasa. Bagaimana kalimat masalah genting dilawan dengan lelucon. Baik, jadi intinya adalah filsafat itu sangat erat dengan ilmu semantik. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa jika berfilsafat adalah aktivitas berpikir, bahasa dan pikiran diyakini memiliki hubungan timbal balik. Pikiran mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhi pikiran. Manusia tidak dapat berpikir atau menangkap kesan dan membentuk sebuah gagasan tanpa bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak akan memahami apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang diamati. Oleh karena itu, realitas yang dapat terungkap ketika realitas tersebut terekspresikan dalam bahasa. Kalian melihat perempuan yang sangat cantik sekali. Ya. Apa bahasa kalian? Wah, subhanallah. Apa indahnya ciptaan Tuhan. Masih bisa terbahasakan, berarti cantiknya masih bisa terukur. Ya. Orang Jawa, ketika melihat sangat cantik, maka ada penekanan al-aswad ini aswad ya, penekanan yang berbeda. Perempuan cantik lewat, wah itu ayu, cantiknya biasa, ayunya biasa. Tapi udah ngomongnya, wah itu ayu, cantik ini udah di atas rata-rata gitu ya. Ini ilmu aswad kan ya. Oke, nah artinya apa? Semua itu harus terbahasakan dulu. Kalau ingin melihat sesuatu yang begitu indah ya harus dibahasakan dulu. Ya. Kayak tadi kalau nggak ada terbahasakan ya kita nggak bisa terpikirkan, ya nggak bisa pikirkan ya selesai. Ya, nah, tadi apa bahasanya ketika ya masuk terjadi, hisab sudah dijalankan, kita sudah mengakibatkan siratal mustaqim, yang beriman dan pahala timbangnya di besar ya surga, lalu yang nggak beriman di neraka. End of game itu. Dunia berakhir. Apa bahasa yang berakhir itu? Apa bahasanya? Ya, nggak ada. Yang sekarang ini yang penting adalah kita akan banyak istilah-istilah baru. Ya, terutama di Indonesia ini terkenal dengan istilah-istilah bahasa-bahasa prokem. Tadi bokap, nyokap, pembokat, kemet. Ini kan bahasa-bahasa yang memang tidak ada kamusnya. Tidak sesuai dengan KBBI ya. Iya, ini nggak sesuai. Makanya bahwa ketika kita menghubungkan semantik dengan filsafat, kesimpulannya adalah kedua ilmu ini saling berkaitan erat, ya, karena manusia tidak bisa menangkap sebuah gagasan, sebuah kesan tanpa bahasa, dan tanpa bahasa manusia tidak bisa memahami apa yang dibaca dan apa yang dilihat dan apa yang dilihat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak kritik makan kritik, makanya di balik pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.